Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah we meet today. And Alhamdulillah I'm very happy because today before we study I want to sing my favorite song. Do you know what it is? Yeah. It is Garuda Pancasila. Let's stand up and sing together. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay. Okay, today we will learn about teks eksposisi. Now you stand with me in JIPS, Jakarta Islamic Boarding School, and we have the vision to creating leader in the future. In Indonesian language, visi JIPS adalah menciptakan pemimpin masa depan yang berwawasan internasional, berakhlak Islami, dan tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ya, pelajaran tentang teks deskripsi, tentang teks eksposisi maksud saya hari ini adalah terkait dengan nasionalisme, yaitu tentang Garuda Pancasila. Kamu tahu kan? You know what is Garuda Pancasila? Adalah lambang negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mensepakati ada 5 sila dalam berbangsa dan negara sebagai dasar terbentuknya sebuah negara. Apa hubungannya dengan teks eksposisi? Ya, tentu saja sangat erat hubungannya. Yaitu teks eksposisi menjelaskan sesuatu yang bersifat ilmiah dan menggunakan bahasa yang baku. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan dan memberi informasi kepada orang lain. Maka dalam struktur teks eksposisi, yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tesis atau pernyataan pendapat, yang ketiga adalah argumentasi, dan yang keempat adalah penegasan ulang. Dan hari ini kita akan membahas tentang Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia, supaya kita bangga menjadi orang-orang yang menjelaskan, yang dapat menjelaskan apa itu Pancasila, apa itu Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Okay, students, let's we look the video, some video. This is for you. Okay. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Qadariyah Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1950. Lalu pertanyaannya, dari manakah asal-muasal lambang burung Garuda yang diserahkan oleh Sultan Hamid II kepada Presiden Soekarno pada masa itu? Lambang burung Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Sultan Pontianak saat itu, yakni Sultan Hamid II, mengusulkan agar Presiden Soekarno menggunakan burung Garuda sebagai lambang negara yang dikagumi oleh Sultan Hamid II ketika ia mengunjungi Kesultanan Sintang. Merujuk dari keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, pada masa Menteri Priyono melaksanakan sebuah sayembara untuk membuat lambang negara. Kemudian terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II, sedangkan karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menyerupai pengaruh dari Jepang. Rancangan lambang negara tersebut mendapatkan masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali. Partai Masyumi keberatan karena lambang burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kemudian kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan masukan yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgodikdo dalam bukunya Sekitar Pancasila, terbitan Dephankam pada masa itu, Pusat Sejarah ABRI, menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Ketika itu, gambar bentuk Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara ini kepada khalayak ramai di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Kemudian Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana yang bernama Dullah. Kemudian Dullah melukis kembali rancangan tersebut setelah sebelumnya diperbaiki, antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Atas masukan Presiden Soekarno, dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapiskan emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga saat ini.